Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 3 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, orang ini masih sayang, masih cinta sama kamu, masih passion sama kamu. Dan orang ini aku lihat dia ingin berubah. Bahkan di sini untuk hubungan kalian dia mengharapkan kesempatan dari kamu untuk bisa memperbolehkan dia merubah situasi dari hubungan kalian. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu hubungan kalian kacau, rumit ya. Pokoknya intinya sangat tidak mengenakan lah ya. Nah, kali ini dia berharap kamu masih bisa memberikan dia kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Dan saat ini tuh dia sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada di hidup dia secara pribadi ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kamu, tapi masalah pribadi dia ini justru malah berpengaruh ke hubungan kalian. Dan mungkin bisa jadi orang ini pun ikut mempengaruhi kamu atau ikut membawa kamu dalam peliknya masalah dia, sehingga aku lihat di sini dia tidak mau kamu terlalu terbebani oleh dia. Makanya kali ini dia itu lagi mencoba untuk melepaskan kontrol-kontrol ataupun masalah-masalah yang ada di kehidupan dia, apapun itu. Dan orang ini juga kalau aku lihat masih optimis ya, bahwa cinta dia memang untuk kamu dan akan ada kesempatan untuk hubungan kalian bisa lebih maju, bisa diperbaiki, bisa terjalin seperti itu. Orang ini masih optimis, masih percaya bahwa suatu saat nanti hubungan kalian pasti bisa langgeng kok, pasti bisa dipersatukan lagi kok, pasti bisa bahagia dan bersama seperti itu ya. Intinya orang ini masih optimis dengan hubungan kalian, dengan perasaan kalian satu sama lain. Oke, dan kalau aku lihat di sini orang ini tuh selalu memanggil jiwamu untuk selalu terkoneksi agar selalu merasakan apa yang dia rasakan ya, karena orang ini tuh sangat-sangat mencintai kamu sehingga dia nggak mau kamu benar-benar lepas dari dia. Makanya walaupun dalam keadaan jauh di antara kamu dengan dia, orang ini tuh tetap selalu ingin terkoneksi, baik itu secara batin ataupun pikiran ya. Jadi orang ini tuh entah mungkin lewat telepati, afirmasi ataupun doa ya, untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Jadi mungkin terkadang kamu itu mungkin tiba-tiba mimpiin dia, tiba-tiba merasakan adanya hadir dia, tiba-tiba rindu dia, tiba-tiba pengen tahu kabar dia, ataupun merasakan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Nah itu sebenarnya itu energi dia ya, penarikan energi dia ke kamu. Oke. Karena kalau aku lihat di sini ketika dia tahu segalanya ya, ketika semuanya sudah terbongkar, aku lihat orang ini merasa tersakiti banget ya.
Jadi entah ini akhirnya kamu tahu rahasia dia, entah akhirnya dia tahu segalanya ya, yang selama ini em, apa namanya, orang-orang mengontrol dia itu karena apa, seperti itu. Intinya orang ini tuh akhirnya tahu segalanya, kemudian orang ini justru malah sangat-sangat tersakiti oleh kebenaran yang terungkap. Dan dia merasa bahwa kamulah orang yang tepat di saat dia lagi terpuruk, dia lagi sedih, dia membutuhkan apa ya, dukungan, membutuhkan sandaran. Nah, kamu adalah orang yang tepat. Kenapa? Karena di sini kamu orang yang memang selama ini selalu menerima dia apa adanya, selalu tulus, selalu perhatian sama dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya, kamu itu lebih tahu tentang dia dari segi apapun, walaupun dia tidak bicara padamu, dia tidak menunjukkan secara gamblang ke kamu bahwa dia ini, seperti itu, seperti apa ya, terserahlah seperti apa, tapi kamu tahu gitu ya. Kamu kamu itu, dia merasa bahwa kamu itu selalu ada di dekat dia, yang bisa tahu segalanya tentang dia gitu. Makanya di sini kamu adalah yang the best dalam hidup dia gitu. Oke, ada suatu kata-kata atau kalimat yang pernah dia ungkapkan ke kamu, dan nampaknya ini suatu kata atau kalimat yang sebenarnya dia sesali ya, karena dia pernah ucapkan ke kamu. Mungkin kamu akhirnya punya apa ya, tindakan atau sikap perilaku yang akhirnya kecewa sama dia, acuh sama dia, tidak peduli, terus itu sudah menunjukkan apa, ingin move on atau apalah ya. Nah, itu ada suatu kata atau kalimat yang mungkin kemarin pernah menyakiti hatimu, dan itu ingin dia tarik kembali. Dan aku lihat di sini orang ini tuh sekarang lebih bersyukur ya, semenjak dekat dengan kamu, semenjak dia apa, kenal kamu, dia itu lebih mendalami lagi hal-hal spiritual, atau mungkin dia lebih tekun lagi beribadah, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi orang ini kalau aku lihat lebih agamis ya. Ya, dia tahu bahwa dia sudah kehilangan segalanya, termasuk di sini kehilangan kamu, kehilangan kepercayaan kamu, kehilangan apa namanya tuh, kasih sayang kamu. Jadi mungkin ya kamu di sini udah terlanjur terluka banget deh, sampai-sampai dia ngerasa bahwa dia benar-benar kehilangan segalanya. Dan bisa jadi dulu dia menyakiti kamu itu kayak benar-benar mempermainkan kamu gitu, sehingga orang ini tuh mendapatkan karma dari tindakan dia yang memperlakukan kamu semena-mena gitu ya. Jadi dia ngerasa saat ini dia berada di titik terendah hidup dia, tapi aku lihat di sini dia mencoba untuk tetap berusaha agar dia bisa tetap berdiri, terus tetap bisa percaya diri ya. Kalau aku lihat orang ini tuh memang dia dulu sering banget berbohong sama kamu ya, atau mungkin sampai sekarang dia itu masih menyimpan banyak rahasia dari kamu. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini tuh, kalau misalkan dia sudah pernah
kecewa sama kamu atau dia pernah merasa kecewa sama kamu, dia akan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi meninggalkan kamu. Jadi mungkin kamu akan butuh effort untuk bisa membuat dia kembali lagi. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini tuh apa ya, orang ini tuh suka banget ngebuat hubungan kalian itu membosankan gitu ya. Mungkin kamu ngerasa jengkel, sering banget ngerasa jengkel sama dia ya, jadi hubungan ini ngebosanin, entah apa, mungkin ya orangnya memang tidak terlalu romantis, atau ya itu tadi bisa jadi karena orang itu juga sering berbohong sama kamu. Jadi kalau misalkan kamu pun pernah berbohong sama dia, ya siap-siap aja lah ya, kamu akan melihat bahwa dia tidak mau berbicara dengan kamu, tidak mau menghubungi kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat juga di sini sebenarnya kamu juga belum siap sih untuk berkomitmen dengan orang ini ya. Masih ada rasa keraguan, ketakutan atau apalah yang intinya di sini kamu kayak belum siap untuk berkomitmen dengan orang ini. Dan kalau aku lihat orang ini masih belum bisa move on dari kamu, orang ini masih memiliki perasaan ya ke kamu, masih cinta sama kamu, dan orang ini pun tidak bisa membuka atau memberikan ruang untuk orang lain saat ini ya. Kalau aku lihat orang ini masih sayang, masih bucin sama kamu, masih kamulah orang yang menempati ruang di hati dia, dan aku lihat tidak ada tuh niatan dari dia untuk memberikan ruang pada orang lain di hati dia gitu. Jadi kalau aku lihat orang ini masih belum bisa melepaskan kamu, masih belum bisa melupakan kamu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh sering banget bermain adegan, bermain peran ya, seolah-olah dia dingin sama kamu, seolah-olah dia kayak tidak membutuhkan kamu ya, dia acuh sama kamu, kayak tidak peduli sama kamu, sehingga sering banget kamu ngerasa kesel sama dia, ngerasa gregetan gitu ya sama dia, karena sikap dia yang sok dingin ini. Terus itu juga aku lihat sering sekali terjadi konflik ya di antara kalian, karena orang ini tidak memperlakukan kamu selayaknya seorang pasangan gitu, atau tidak memperlakukan kamu selayaknya orang yang memang dicintai gitu ya. Jadi banyak sekali keraguan, keparanoitan kamu terhadap orang ini. Sebenarnya sampai gini, kamu mungkin berpikir bahwa beneran gak sih nih orang mau ngejalanin hubungan sama kamu gitu ya. Kamu itu sering bertanya-tanya, sampai kamu itu takut orang ini hanya mempermainkan kamu. Intinya kamu paranoid deh sama orang ini gitu ya, netting terus sama orang ini. Terus itu juga aku lihat memang orang ini tuh sebenarnya punya beban beban hidup, dan juga punya ini trauma di masa lalu. Jadi mungkin dulu dia pernah disakiti oleh pasangan dia sebelum kamu, sehingga di sini dia kayak menganggap kamu itu mungkin akan punya potensi sama seperti pasangan lainnya, sehingga dia ke kamu itu bersikap sok dingin kayak gitu ya. Padahal kan di sini kamu tidak tahu juga pasangan dia yang sebelumnya itu siapa gitu, maksudnya orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu. Dan aku lihat di sini memang dia benar-benar menunjukkan kekecewaan ya bagi kamu gitu ya. Bagi kamu dia sangat mengecewakan karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga kamu kayak terus-terusan berusaha mengantisipasi keretakan hubungan ya. Jadi
eh aku lihat di sini kamu yang lebih berjuang deh ya untuk hubungan ini selama ini. Kalau aku lihat ya, kamu terlalu banyak berusaha agar hubungan ini tidak berubah gitu ya. Kamu sudah banyak banget apa ya, perlakuan effort gitu ya ke hubungan ini, tapi ya orang ini masih aja berlagak sok dingin, sok tidak membutuhkan seperti itu. Tapi sejujurnya orang ini tuh sebenarnya dalam hati, dari lubuk hatinya yang paling dalam, orang ini tuh ngerasa kesepian. Kenapa? Ya mungkin dulu itu dia pernah menikah ya. Mungkin sebagian dari kalian ini berdealing dengan orang yang sudah menikah, kemudian dia pernah ditinggalkan atau dia ditinggalkan oleh pasangannya dulu gitu ya, atau dikhianati oleh pasangannya dulu, sehingga dia itu punya perspektif di otak dia bahwa dia itu bukan orang yang pantas untuk diterima, atau dia itu orang yang memang tidak diinginkan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Karena itu tadi, kalau aku lihat dia ini kayak pernah dikhianati atau dibuang atau ditinggalkan gitu lah ya sama pasangan dia yang dulu, sehingga orang ini tuh kalau aku lihat sebenarnya ngerasa kesepian banget karena pernah ditinggalkan. Dan dia ngerasa kayak, ya you know lah ya, kalau orang yang merasa ditinggalkan itu sangat memiliki apa ya, emosional yang naik turun tidak menentu. Nah seperti itulah kondisi orang ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mungkin efek dari dia pernah dikhianati, dia pernah ditinggalkan oleh orang yang memang dia sayangi dulu, sehingga orang ini tuh bertingkah seolah-olah dia orang yang bad, orang yang buruk gitu ya, orang yang kasar. Bahkan mungkin dia gini aja deh, contohnya aja, dia pernah melakukan banyak pengkhianatan dengan kamu, banyak melakukan rahasia, kebohongan dengan kamu gitu ya, sehingga aku lihat di sini ya intinya dia melanggar norma-norma moral ya, norma-norma etik dan moral-moral kehidupan seperti itu. Mungkin juga dia pernah menipu atau pernah melakukan suatu tindak kekerasan seperti itu deh, intinya nggak bermoral gitu dia pernah ya, entah ini sama kamu atau mungkin yang dengan yang lain kayak gitu. Terus juga kalau aku lihat saat ini orang ini tuh memang lagi bener-bener sangat kesulitan secara keuangan atau mungkin secara kesehatan ya. Kalau nggak keuangan ya kesehatan, antara dua ini, sehingga orang ini tuh juga punya sifat yang dingin ya, karena uh, dia masih ada rasa ketidakmampuan dalam percaya diri untuk bersanding dengan kamu. Mungkin perbedaan kalian itu cukup signifikan ya, kamu orang yang mampu sedangkan dia secara keuangan dia lagi kerek banget gitulah ya kasarnya. Nah intinya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh ada rasa insecure sama kamu karena ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian. Cuman kalau aku rasa nih ya, entah beberapa bulan terakhir ini atau akhir-akhir ini, orang ini tuh mulai bangkit deh ya, kayak mulai bangkit untuk tetap berjuang walaupun dia ini tertatih-tatih gitu ya dalam bekerja, tapi dia ingin mencoba tetap menyeimbangkan kamu. Jadi gini, sekarang tuh dia berpikir bahwa kita harus sama-sama ya untuk untuk bekerja, untuk menstabilkan keuangan, untuk setara, untuk selevel. Nah seperti itu. Jadi dia kayak mungkin dia pernah ngomong sama kamu untuk kita berjuang masing-masing ya, tapi ini untuk masa depan kita berdua. Mungkin seperti itu pernah dia katakan, atau kalau tidak dia katakan, niatan dia adalah ayo kita berjuang sama-sama
gitu. Tapi di bidang masing-masing kayak gitu ya. Kalau aku lihat bukan kayak di satu apa itu namanya, satu bisnis bareng-bareng buatnya gitu, kayaknya sih enggak gitu ya. Jadi kamu mungkin kamu nakes, dia marketing, seperti itulah ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, saat ini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan secara emosional dia. Terus itu juga dia aku lihat kayak tidak mau lagi, kalau mungkin dia pernah dulu memanfaatkan kamu ya, kali ini dia tidak mau lagi bergantung dan memanfaatkan kebaikan hatimu lagi gitu ya. Dan intinya nih orang pengen berjuang atas diri dia sendiri, dia berjuang, tapi ini pun demi kamu, demi hubungan kalian. Dan selama ini apa yang dia takutkan, selama ini apa yang menjadi keinsecurean di dalam hidup dia, di dalam diri dia, itu ingin dia kalahkan, ingin dia akhiri ketakutan dan keinsecurean di dalam diri dia. Dan aku lihat di sini dia sekarang lebih fokus pada kebutuhan diri dia sendiri. Terus itu juga sedang mencoba untuk stabil secara emosional agar dia tidak menyakiti kamu lagi. Terus itu juga dia bisa mandiri, tidak bergantung lagi ataupun tidak memanfaatkan kamu lagi ya. Kalaupun memang saat ini dia ya kadang masih lah ya meminta bantuanmu, tapi sebenarnya kalau kali ini aku lihat dia kayak ada rasa nggak enak gitu loh minta bantuan sama kamu, karena memang orang ini tuh pengen banget mencoba untuk berdiri di kaki sendiri gitulah intinya ya. Dia tidak mau lagi memanfaatkan kamu karena bisa dibilang nih orang malu udahan gitu ya sama kamu, malu sama kamu. Dia masih kuat badannya tapi masa bergantung sama orang lain kayak gitulah intinya ya. Kali ini dia ingin sama kamu dengan power yang dia miliki sendiri, yang dia bangun sendiri, yang dia usahakan dengan kerja keras dia sendiri tanpa ada pemanfaatan kebaikan darimu gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia pengen selevel lah intinya sama kamu gitu. Dan aku lihat di sini orang ini akan segera datang ya, mungkin di bulan-bulan ini ya, paling lama 1 bulan inilah ya dia pengen datang. Bahkan aku lihat di sini dia akan datang sesuai dengan apa yang kamu inginkan perubahan dari dia, apa yang selama ini kamu harapkan perubahan dari dia, maka itu akan dia lakukan. Jadi dia akan datang dengan perubahan yang selama ini kamu idam-idamkan, kamu harap-harapkan dari dia. Kalau selama ini kamu mengharapkan dia untuk tidak lagi selingkuh, maka dia tidak akan lagi selingkuh. Kalau mengharapkan orang ini untuk mandiri, maka dia akan mandiri. Seperti itulah intinya ya. Jadi kalau aku lihat dia akan segera datang ya, mungkin 1 bulanan ini ya, dia dalam jangka 1 bulanan ini dia akan datang. Oke, setiap energi orang beda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata ya. Intinya seperti itu, orang ini akan segera datang. Bahkan di sini aku lihat dalam kecepatan yang tak terduga-duga bagimu ya, tiba-tiba nih orang datang aja gitu kalau aku lihat ya. Entah baik itu secara komunikasi ataupun bisa jadi langsung secara fisik ya, tapi intinya nih orang akan hadir lagi ke kehidupan kamu. Bisa jadi hari ini ya, atau ya paling lama 1 bulan ini. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.